Halo, selamat siang anak-anak semuanya. Salam SFD. Kembali lagi bertemu dengan Pak Jepta Bangun dalam mata pelajaran seni budaya. Pada hari ini, anak-anak sekalian, kita akan mempelajari konsep musik barat. Jadi pada konsep musik barat ini, kita akan mempelajari bagaimana pengertian musik dan apa saja unsur-unsur musik. Nah, jadi tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita sudah masuk ke dalam video materi kita. Nah, jadi pada hari ini bagi kalian anak-anak yang duduk di kelas 11, hari ini kita akan mempelajari materi tentang musik. Nah, jadi judul materi kita pada hari ini adalah memahami konsep musik barat. Jadi di sini kita mau mempelajari ada dua hal penting, yakni yang pertama yang merupakan pengertian musik, sedangkan yang kedua adalah unsur-unsur musik. Itu yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Nah, kita langsung masuk ke judul yang nomor 1 tadi, yaitu pengertian musik. Nah, jadi anak-anak sekalian, di sini Bapak buat pengertian musik itu adalah suatu susunan bunyi yang saling berhubungan sehingga menciptakan keteraturan bunyi. Oke, jadi bunyi itu tidak mesti bunyi yang memiliki nada, bisa saja mungkin bunyi yang sederhana saja pun kalau dia sudah memiliki kesatuan dan susunan sehingga saling berhubungan sudah bisa disebut dengan musik. Oke, jadi itulah kira-kira pengertian sederhana musik menurut Bapak. Oke, sekarang kita lanjut ke judul yang kedua tadi, unsur-unsur musik. Nah, jadi di sini unsur yang pertama namanya adalah nada. Jadi nada ini anak-anak sekalian, ini merupakan perbedaan tinggi ataupun rendahnya suatu bunyi. Seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itulah contoh-contoh nada ataupun bunyi tadi. Oke, anak-anak sekalian, untuk nada ini sendiri ada beberapa cara penyimbolannya. Dia disimbolkan dengan beberapa simbol. Seperti di sini Bapak buat. Nah, dia disimbolkan ada yang dengan langsung dituliskan do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan hurufnya. Baru ada juga yang dibuat melalui garis paranada. Bisa kalian lihat di sini. Di sini dia dibuat urutannya itu dari bawah dulu. Seperti yang kalian lihat di sini. Nah, ini sampai ke do yang tinggi yang ini. Oke, jadi seperti inilah cara penyimbolan nada kalau melalui garis paranada. Nah, sekarang mari kita lihat lagi cara penyimbolan musik yang lain. Jadi ada juga yang disimbolkan dengan huruf kapital seperti yang ada pada slide ini, yaitu C, D, E, F, G, A, B, dan C lagi. Kalau bisa kalian lihat, C yang terakhir itu yang paling kanan ini, dia di atasnya ada semacam titik. Nah, itu melambangkan C itu namanya C oktav. Oke. Sama dengan yang nada yang disimbolkan dengan angka ini juga. Mulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 lagi, tapi sudah ada titik di atasnya. Itu juga melambangkan oktav, oke? Nah, jadi inilah beberapa cara pelambangan nada-nada tadi anak-anak sekalian. Ada yang dilambangkan dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, langsung dituliskan saja. Kemudian ada lagi dilambangkan melalui garis paranada dengan gambar-gambar notnya. Kemudian ada juga yang digambarkan dengan huruf kapital seperti ini, dimulai dari huruf C hingga akhirannya C juga tapi dengan titik di atas yang artinya oktav. Ada yang dilambangkan dengan angka seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 lagi tapi dengan titik di atasnya seperti ini yang melambangkan oktav juga. Nah, itu dia beberapa penyimbolan-penyimbolan nada yang pada umumnya dipakai. Kemudian di bawah ini bisa kalian lihat juga anak-anak sekalian, ini yang 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, ini merupakan jarak ataupun disebut dengan interval. Nah, jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Antara nada C ke D jaraknya adalah 1. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi
terus hingga D, E, F, G, A, B, C, kita bisa melihat semua bagaimana interval ataupun jaraknya. Nah, itulah dia jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Oke, ini untuk tangga nada C. C, D, E, F, G, A, B, C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, itu dia sekilas tentang nada anak-anak sekalian. Kemudian kita masuk ke unsur yang kedua. Tadi kita sudah belajar tentang nada. Nah, sekarang kita belajar tentang dinamika. Oke, jadi dinamika ini anak-anak sekalian, ini merupakan keras ataupun lembutnya kita memainkan suatu bunyi. Boleh kita nyanyikan ataupun kita mainkan melalui alat musik. Keras atau lembutnya bunyi itu dimainkan. Nah, itu dia. Oke, jadi sama seperti nada tadi anak-anak sekalian, di nada tadi ada beberapa penyimbolan. Sama, di dinamika ini juga ada beberapa penyimbolan yang pada umumnya paling sering dipakai. Mari kita lihat. Nah, bisa kalian lihat pada gambar yang di sebelah kanan itu, yang ini gambar-gambar ini semuanya, ini merupakan lambang-lambang dinamika yang paling sering dipakai. Nah, akan kita bahas satu persatu. Jadi di sini cara pelambangannya menggunakan huruf kecil. Dia ada huruf P, ada huruf F, dan huruf M. Nah, jadi kalau P seperti yang ini, dia dibaca piano. Nah, dia dibaca piano. Ada yang dilambangkan dengan huruf F. Dia dibaca forte. Oke, kemudian ada huruf yang terakhir tadi yaitu huruf M, seperti yang kalian lihat bisa di sini ada gabungan M dengan P. Nah, M-nya itu dibaca mezzo, pakai Z. Mezzo. Nah, jadi akan kita bahas lagi satu persatu. Kita mulai dari yang P. Seperti yang Bapak bilang tadi, P dibaca piano, artinya lembut. Nah, huruf P artinya lembut, cara membacanya piano. Huruf yang kedua tadi, cara membacanya forte, yang artinya adalah keras. Nah, kemudian kita masuk ke huruf yang terakhir tadi, yaitu huruf M. Untuk pemakaian huruf M ini, dia tidak pernah sendiri. Jadi tidak pernah dipakai M ini, misalnya dia hanya M saja, tidak pernah. Dia selalu berpasangan dengan huruf P ataupun huruf F, antara kedua itu. Tidak boleh dicampur juga, karena jadi tidak pernahnya nanti kita jumpai ada penggabungan huruf M, P, dan F, tidak akan pernah. Nah, jadi huruf M itu kalau dia dipasangkan dengan huruf F seperti ini, dia cara membacanya mezzo forte. Nah, yang artinya agak keras. Jadi kata mezzo itu anak-anak sekalian artinya agak. Nah, sama dengan yang gabungan M dan P juga dibaca mezzo piano, yang artinya agak lembut. Nah, mezzo itu artinya lembut, oke? Nah, sekarang bagaimana kalau hurufnya double ataupun triple? Misalnya seperti yang di sini, dan ada yang seperti ini juga. Oke, jadi kita mulai dari yang huruf P ya. P tadi dibaca piano, artinya lembut. Kalau huruf P-nya dua seperti ini, P, nah dia dibaca pianissimo ataupun pianissimo, sama saja. Oke, itu artinya sangat lembut. Nah, kalau hanya satu P-nya dibaca piano, artinya lembut. Kalau huruf P-nya dua dibaca pianissimo, yang artinya sangat lembut. Nah, bagaimana kalau tiga huruf P-nya seperti yang ini? Dia dibaca pianissimo, pianissimo, artinya sangat-sangat lembut. Nah, itu artinya ya. Kalau tiga huruf P-nya, P, dibaca pianissimo, yang artinya sangat-sangat lembut. Nah, itu yang untuk huruf P. Sekarang kita bahas yang huruf F-nya. Kalau F-nya tadi satu seperti ini, dia dibaca forte, yang artinya keras, kuat. Oke. Nah, bagaimana kalau F-nya ada dua seperti ini? FF. Nah, dia dibaca
fortissimo ataupun fortissimo, sama saja ya. Fortissimo artinya sangat kuat ataupun sangat keras. Itu kalau F-nya 2. Fortissimo, sangat keras. Nah, ada lagi yang sampai 3 F-nya lagi, seperti ini. Nah, dia dibaca sebagai fortissimo. Fortissimo. Nah, artinya sangat-sangat lembut. Nah, begitu ya. Nah, itulah dia beberapa pelambangan dinamika yang menggunakan huruf-huruf seperti ini. Ada huruf P, F, dan M. P dibaca piano, F dibaca forte, dan M dibaca mezzo. Nah, itu dia ya anak-anak sekalian. Itulah tentang pelambangan dinamika yang menggunakan huruf-huruf seperti ini. Kita masuk ke pelambangan dinamika yang lainnya, dan ini juga sangat sering dipakai, yaitu crescendo dan decrescendo. Nah, jadi di sini anak-anak sekalian, arti kedua gambar ini berbeda. Yang ini crescendo, yang ini decrescendo. Nah, jadi untuk yang crescendo ini anak-anak sekalian, yang perlu kalian perhatikan adalah lihat ini. Nah, dari sini masih kecil, masih mengkerucut. Sedangkan untuk mengarah ke sini, dia semakin membesar. Dia semakin membesar seperti ini. Nah, dia jadi semakin membesar. Jadi, cara pembunyian musiknya, dia dari kecil lembut semakin kuat membunyikannya. Itulah maksudnya crescendo ini. Karena dari sini dia kecil dulu, baru semakin ke sini semakin membesar celahnya. Nah, itu maksudnya. Begitu cara membacanya, oke? Dari sebelah kiri ke kanan cara membacanya. Ini untuk yang crescendo. Berarti crescendo ini membunyikan atau memainkan musik dari yang lembut semakin kuat. Itu artinya crescendo, oke? Kemudian kita masuk ke yang ini. Decrescendo. Decrescendo ini kebalikan dari crescendo tadi. Kalau kita perhatikan dari sini dia sudah lebar duluan, kemudian ke sini arahnya semakin kecil dan mengkerucut dia seperti ini, oke? Jadi di sini dia kebalikan dari crescendo. Jadi decrescendo ini yang dia darinya yang kuat menjadi kecil. Nah, jadi decrescendo adalah dinamika di mana kita membunyikan suatu suara ataupun musik dari yang kuat menjadi semakin lembut atau kecil. Nah, itulah dia crescendo dan decrescendo anak-anak sekalian. Oke, Bapak harap kalian dapat mengerti ya. Kita lanjutkan ke unsur musik yang akan kita bahas terakhir, yaitu tempo. Nah, tempo ini anak-anak sekalian, ini merupakan unsur dinamika di mana kita memainkan musik itu apakah cepat ataupun lambat. Nah, itu dia tempo ini. Jadi, kalau kita berbicara tempo, kita berbicara adanya ketukan. Dari ketukan ini, kita bisa tahu apakah cepat ataupun lambat. Nah, dari tempo inilah kita bisa melihat suatu musik itu cepat ataupun lambat. Jadi, tempo ini juga anak-anak sekalian ada beberapa jenisnya. Bisa kalian lihat di sini ada 8 yang Bapak buat. Nah, coba kalian perhatikan sekarang pada slide ini ada di dalam kurung itu angka-angka yang Bapak buat. Ada yang 40 sampai 60, 60 sampai 66 dan seterusnya. Nah, jadi maksudnya yang di dalam kurung ini, angka-angka ini merupakan jumlah ketukan dalam 1 menit. Jumlah ketukan dalam 1 menit yang dia kalau dalam istilah bahasa Inggris adalah BPM ataupun beat per minute. Beat per minute. Nah, beat per minute, BPM itu maksudnya ya. Jadi misalnya bisa kalian lihat di sini ada sebuah tempo yang jenisnya ataupun namanya adalah adagio yang bagian C. Dia merupakan tempo yang lambat, oke? Adagio itu lambat. Untuk jumlah ketukannya dalam 1 menit itu antara 66 sampai 76 BPM. Berarti dalam 1 menit berarti ada ketukannya sekitar 66 sampai 76 ketukan.
Nah, begitu maksudnya ya, yang di dalam kurung ini semua. Ini semua anak-anak sekalian, kalian catat nanti ya. Masukkan ke buku catatan kalian supaya catatannya lengkap, supaya nanti kalau ujian bagus nanti hasil ujiannya. Nah, jadi untuk hari ini materi kita sampai di sini saja anak-anak sekalian. Sekarang akan Bapak sampaikan apa tugas kalian. Oke? Nah, coba sekarang tugasnya adalah yang pertama, coba kalian buat pengertian dari setiap dinamika, yaitu yang menggunakan huruf yang P, F, dan M, semuanya yang ada pada gambar ini semua. Ini kalian buat apa pengertiannya, semuanya, oke? Kemudian buat juga pengertian yang ini, apa pengertian crescendo dan decrescendo, oke? Jadi untuk yang dinamika, kalian artikan semua lambang-lambang dinamika ini, oke? Buat semua pengertiannya. Selain ini, buat yang pengertian ini juga, yang crescendo dan decrescendo. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan BPM ataupun beat per menit. Nah, itu tugas yang keduanya. Jadi itu saja tugasnya anak-anak sekalian, tidak terlalu banyak juga supaya kalian bisa mengerjakannya dengan cepat dan efisien waktunya, tidak terlalu lama. Nah, jadi sampai hari ini itu saja materi kita. Kita akan berjumpa pada materi selanjutnya. Jadi Bapak harap kalian tetap semangat, jangan menunda-nunda pekerjaan dan jaga kesehatan kalian. Oke? Jadi terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terima kasih dari Bapak dan salam SFD.